kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Setelah kalian tulis di sini, yang udah selesai nanti patenkan yang dijajar. Nah ini kan ada lem-lemnya, paham? Silakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin membuka acara kita pada hari ini, yaitu tentang pemaparan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh rekan kita di Muhammad Puspita SPD. Adapun acara kita pada hari ini yaitu pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua acara inti, dan yang ketiga nanti adalah penutup. Tetapi sebelumnya marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang yang cerah ini kita bisa menambah ilmu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan difasilitasi oleh Ibu Nova Puspita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nova Puspita nanti menjadi bahan masukan kita sebagai pendidik. Dan tak lupa selawat berangkat salam selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Secara resmi kita buka acara kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Erik Permana SPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmatnya sehingga dapat berkumpul di ruangan yang kita banggakan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata salah satu guru kita, ya, Ibu Nova Puspita SPD, yang saat ini masih dalam kegiatan mengikuti proses calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Simpang Kiri Kota Sumbawa. Mudah-mudahan dengan ikutnya beliau dalam calon guru penggerak ini, kedepannya
sekolah kita ini bisa lebih maju lagi dengan adanya salah satu guru kita, dan juga sekolah kita ini pada tahun ajaran 2022-2023 salah satu sekolah pelaksana IKN mandiri berbagi. Untuk kali ini beliau ingin menyampaikan kepada kita yaitu salah satu program ya dari KDP ya, tugas laksanakan, yakni menyebarkan pemahaman budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Simpang Kiri. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Ibu Bapak Puspita SPD nanti memberi manfaat bagi kita semua, khususnya di SMP Negeri 2 Simpang Kiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan kata sambutan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nova Puspita SPD selaku calon guru penggerak dari Kota Subur Salam yang tepatnya bertugas di sekolah kita SMP Negeri 2 Simpang Kiri, yaitu tentang diseminasi pemahaman penerapan budaya positif. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Nova Puspita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan alhamdulillah salawat selamat ala Rasulullah wa alihi wasahbihi wa wala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat berkah dan salam tak ujung-ujungnya kita mengucapkan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini, yang merupakan tugas aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 kita ini. Nah, saya ucapkan salam dan bahagia Bapak Guru Lihat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SMP Negeri 2 Simpang Kiri yang tercinta ini. Adapun konsep yang akan kita bahas di dalam budaya positif ini ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sebelumnya kita akan memahami dulu tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Boleh berpendapat, silakan. Boleh berita, silakan. Ada yang mau berpendapat? Baiklah, kita pahami dulu ya. Menurut Bapak pendidikan di Hajar Dewantara, pendidikan merupakan upaya menuntun segala produk pada anak untuk
di mana budaya positif ini merupakan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Baik, kita masuk ke materi pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin selama ini kita melakukan pembelajaran secara klasikal ya Bapak Ibu ya. Saya juga seperti itu, melakukan pembelajaran itu tanpa memperhatikan keunikan anak, tanpa memperhatikan karakter siswa, tanpa memperhatikan gaya belajar anak. Ya, jadi secara klasikal saja. Jadi sekarang diimplementasi kurikulum merdeka ini justru kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ada anak yang belajarnya secara audiovisual, ada yang kinestetik. Nah, jadi ini untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Apa saja? Berketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan permainan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta tolong. Jadi di sini Bu Rita sama Pak Baru saja. Tolong ini Bu Ati sama Bu Sumani. Nah, jadi di sini boleh dituliskan yang dapat kertas ini sesuatu yang berharga di dalam hidup kita itu apa. Nanti setelah itu digenggam, dikepal, lalu teman di sebelahnya, Bu Lain dan Pak Iman, silakan membuka genggaman tangan Pak Daus. Bu Lain silakan membuka genggaman tangan Bu Rita. Boleh dengan cara ibu merayu, menghardik, menggeliti, atau menyogok. Pokoknya bagaimana cara ibu supaya dia bisa membuka genggaman tangannya. Boleh, silakan Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan harga. Pasti akan pulang. Aku dulu. Mas. Lebih 6 juta ya? Yuk, 6 juta berapa? Lumayan 3 juta 100. Kita lebih Ya, baik, silakan digenggam. Apa ya? Jangan dibuka. Jangan dibuka. Boleh dengan Bu Sumani. Saya mau udah, silakan coba Bu Lain dan udah ada sini Kak. Bu Rita digenggam, ini kan yang berharga bagi Ibu kan yang udah ditulis. Jadi Ibu genggam. Sekarang tugas Bu Lain. Jadi buka genggaman Bu Rita semampu Ibu. Apakah Ibu rayu, Ibu geliti, Ibu apa ya sulap, ya Ibu sorong. Ini saya dengan apa? Karena di sini nanti Bu Rita kan sesuatu yang berharga buat dia ya. Dia rela nggak membuka genggamannya? Ketentuan yang megang. Pertahanannya yang kena Nah, sekarang ini yang mau saya tanyakan. Nah, kira-kira udah siap? Ya. Silakan buka yang sebenarnya. Rela nggak membuka? Tidak. Tidak. Walaupun dilukai? Iya.
Begitu juga siswa kita. Siswa kita itu yang memegang kontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa memegang kontrolnya. Kita tidak bisa mengontrol siswa-siswa kita. Jadi itulah arti dari permainan kita ini tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ada di sini kata-kata ilusi ya. Bapak Ibu sudah tahu pasti apa itu ilusi ya. Ilusi ini harapan, ya, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi itu di ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Kita kan sudah melakukan tadi permainan ya. Artinya kita tidak bisa memaksa murid melakukan sesuatu jika dia tidak mau melakukannya. Walaupun nampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Itu terjadi ketika dia mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, ketika dirinya diizinkan untuk dikontrol. Jadi kontrol guru pada saat itu dilakukan karena kebutuhan dasarnya. Karena menurut teori kontrol, setiap manusia berperilaku dengan tujuan. Jadi begitu juga kita. Tadi ada yang terus mempertahankan walaupun disogok, ini. Ada mungkin seperti berita tadi cepat kali dia membuka. Tapi walaupun berita tadi begitu cepat membuka tangannya, tetap atas kontrol diri dia membuka tangan tersebut berdasarkan kebutuhan dia pada saat itu. Mungkin kenapa kita disogok sama Bu Laya 250 juta? Ya, jadi itu. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi ilusi menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menuju ke identitas gagal. Saya dulu juga berpikir ketika kita mengkritik siswa, kita membuat dia merasa bersalah, dia akan menyadari kesalahannya. Ternyata itu tidak. Ternyata itu hanya ilusi saja. Ya, tidak berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan kita untuk mengontrol perilaku murid itu dalam jangka waktu tertentu. Jadi pada suatu waktu anak ini akan sadar, bisa saja dia menolak bujukan kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa orang dewasa, jadi kita bisa memaksa anak-anak atau siswa kita untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Ya, ternyata perilaku memaksa itu tidak efektif dalam jangka waktu pendek, akan menimbulkan permusuhan. Ya, baik kita lanjutkan. Kita masuk ke disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin ini kan sangat sering kita dengar ya. Ada yang mau berpendapat apa itu disiplin? Boleh, silakan. Peraturan. Ada lagi yang lain mau berpendapat? Disiplin. Dalam budaya kita makna disiplin ini seperti peraturan atau kepatuhan ya. Kepatuhan yang cenderung kita hubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam bukan motivasi dari luar. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Nah, yang sebenarnya tadi kan menurut budaya kita ya arti disiplin, tapi arti disiplin yang sebenarnya bukan seperti itu. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi yang sebenarnya disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintahkan orang lain. Nah, apa saja nilai-nilai yang kita hargai ini? Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita hargai ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai
bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi menurut Glaser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak kita kenal yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila, ya, yang tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif dan mandiri. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia tidak berlaku pada siswa saja, ya. Ini berlaku pada kita. Jadi tindakan kita juga berdasarkan 5 kebutuhan manusia ini. Jadi apa saja 5 kebutuhan itu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini di sini termasuk makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, dan istirahat. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, itulah yang membuat anak tersebut berperilaku yang tidak baik, entah karena dia lapar, ya. Nah, jadi yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak ini dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia di rumah tidak mendapatkan itu, dia bisa saja capek di sekolah. Kan ada anak ya, membantu temannya, cari perhatian. Itu ternyata dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia ingin diperhatikan, ingin dipedulikan, dia butuh kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Jadi anak-anak ini dia butuh diakui, butuh dihargai. Dan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak ini dia ada kebutuhan untuk memilih. Terkadang kita, saya sendiri lah, mungkin mengajarnya terlalu monoton atau tidak bervariasi. Jadi sehingga kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini juga seperti itu. Kadang ada anak kita pada saat mengajar terlalu serius, ya, tidak ada bercanda, jadi tidak ada bermain-mainnya, karena kan anak-anak ini programnya adalah bermain, seperti yang dikatakan di Hajar Dewantara, programnya bermain. Jadi harus bisa kita belajar itu dengan cara bermain, sehingga tercipta kesenangan. Jadi anak-anak ini bisa bahagia, karena bahagia yang setinggi-tingginya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita langsung masuk kepada contoh kasus, untuk masalah kebutuhan dasar ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 81 di SMP Rita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 81 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Boleh Bapak Ibu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kalau ditanya Doni ini menjawab kenapa kamu melakukan itu? Ini ya, mau saya katakan sedikit. Ketika ada kasus seperti ini, ketika kita mau menerapkan disiplin positif, kita tidak langsung menghukum anak tersebut, tapi kita panggil dulu, kita tanya. Seperti kata Pak Ibu tadi ya, kita tanya Doni jawabannya karena lapar, mamanya tidak mengantar bekal makan siangnya, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kalau ditanya sama Doni, jawabannya iseng saja, karena dia menikmati wajah lucu temannya itu ketika diambil makanannya. Apa? Kebutuhan apa? Iseng saja. Nah, ini jawaban kita. Kesenangan ya. Nah, jadi Doni ini ketika ditanya kenapa dia melakukan hal ini, dia menjawab dia senang saja ataupun memperhatikan kawannya
Dia temannya tadi pasti kan melaporkan kepada gurunya. Gurunya tadi pasti melaporkan perbuatannya kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya bagaimana? Lebih memperhatikan anaknya. Maka dia sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu ya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika ditanya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, karena menuruti keinginannya. Maka sebetulnya ini lagi memenuhi apa itu? Penguasaan, ya, penguasaan. Selanjutnya, ketika dia ingin mencoba makanan teman-temannya, katanya yang beragam, dia ingin mencoba. Iya, kebebasan. Dia sudah bosan mungkin dengan apa minum itu saja. Jadi kita sebagai guru bagaimana caranya? Ya kita berkolaborasi dengan orang tuanya meminta supaya dia membuat makanan yang bervariasi. Kalau memang orang tuanya tidak bisa memenuhi, kita mungkin bisa dengan cara mengajak teman-temannya untuk bertukar bekal, ya. Jadi begitu juga dengan masalah ini tadi bertahan hidup, ya, kita bisa melakukan ke orang tuanya sudah mengatakan makanannya. Nah, yang terakhir tadi ketika dia ditanya, katanya melakukan itu karena iseng, karena dia senang melihat teman-temannya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Nah, begitu juga sebetulnya kalau kita guru juga ada kaitannya dengan ini, ya. Apa tidak tingkah laku kita, ada memang kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi, dan kita pun tahu pasti apa kebutuhan dasar kita. Nah, menurut dosen, motivasi perilaku manusia itu ada tiga, di mana motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama, motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat terendah motivasi yang dilakukan oleh manusia. Dia melakukan itu karena takut tidak nyaman, takut dihukum. Jadi biasanya orang ini akan memiliki pertanyaan di kepalanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi dia tidak mau ada masalah, makanya dia melakukan ini. Nah, motivasi pertama ini motivasi yang bersifat eksternal, ya, motivasi dari luar. Yang kedua, motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, jadi orang ini melakukan karena hanya ingin imbalan, hanya ingin penghargaan, hanya ingin barang. Jadi orang ini biasanya timbul pertanyaan di kepalanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini juga motivasi yang bersifat eksternal. Dan yang terakhir, motivasi perilaku untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi dia sudah menyadari nilai-nilai kebajikan itu, dia sudah meyakini nilai-nilai itu baik untuk dilakukannya. Biasanya orang ini akan timbul pertanyaan di kepalanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini sudah ada motivasi dari dalam dirinya. Inilah tujuan dari disiplin positif, untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri manusia. Nah, kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua, ada hukuman dan penghargaan. Mungkin kita sering menyebutnya reward dan punishment, ya, reward dan punishment. Jadi ternyata ini disiplin identitas gagal yang selama ini masih kita lakukan, termasuk juga saya masih melakukannya, ya, karena di sini hukuman kita pasti sudah tahu ya apa itu hukuman, ya. Hukuman ini lebih cenderung meyakinkan, membuat orang yang dihukum tidak nyaman, dia takut karena di sini ada model paksaan, murid akan menunjukkan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan ini kan bisa berupa barang, ya. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena dia kan bersyarat, ketika kamu melakukan ini, kamu akan dapat penghargaan atau bantuan. Berarti kalau dia tidak melakukannya, maka dia tidak dapat penghargaan. Jadi itu yang dikatakan tidak efektif. Nah, selanjutnya ketika kita memberi penghargaan, ini bisa merusak hubungan.
Jadi orang yang tidak dapat penghargaan dia akan merasa iri, sehingga hubungan antara yang mendapat penghargaan dengan tidak rusak hubungannya. Ya, jadi ketika kita juga berharap penghargaan, kita tidak mendapatkannya, kita akan apa? Kecewa. Kita akan kecewa. Jadi penghargaan ini ternyata juga bisa mematikan kreativitas. Misalnya di pelajaran bahasa Indonesia kita menyuruh siswa membuat puisi, hasil puisinya itu kurang kreatif ketika kita janjikan penghargaan. Karena menurut penelitian memang seperti itu. Pada sebuah penulisan cerita hasilnya akan kurang kreatif ketika diiming-imingi penghargaan. Selanjutnya penghargaan ini menghukum dengan sistem ranking, tapi memang diimplementasi kurikulum merdeka ini takutnya tidak ada ranking lagi ya. Nah, jadi orang yang tidak dapat ranking itu dia merasa paling dihukum. Ini memang terbukti sebetulnya ya. Tadi saya ngobrol sama siswa saya katakan sama anak ini, karena nanti jadikan saja yang laki-laki ini satu kelas semua senang. Ternyata apa? Ternyata mereka pengen ranking. Kami pengen ranking kemarin perempuan semua, memang kita kemarin ya kan perempuan semua dari kelas 3, 2 dan 1 semua perempuan. Saya katakan sama anak-anak ini, saya paham, saya maklum kalian laki-laki tidak dapat ranking. Kenapa? Karena beda otak laki-laki dan otak perempuan itu beda. Saya katakan kalian itu antara otak ini dan otak belum seimbang, jadi perkembangannya itu belum stabil, sehingga memang kalau anak laki-laki itu dia otaknya masih otak sampai ya, dia otaknya otak berani, memang seperti itu. Dia matangnya kapan? Umur 18 tahun dia baru. Jadi kita kan mulai stabil berkembangnya ya. Itu makanya saya maklum. Jadi anak-anak perempuan kenapa? Karena dia dari kecil otak kiri dan otak kanannya memang sudah berkembang. Makanya kita tidak heran anak perempuan itu menguasai segala bidang di masa usia sekolah. Jelas seperti itu sama anak ini. Jadi kembali lagi kemari, penghargaan ini bisa merampas hak menghargai dirinya. Kenapa? Ada anak ketika dia misalnya belajar merakit ilustrasi organ pernapasan, dan dia berhasil merakitnya, itu merupakan penghargaan terbesar buat dia. Tapi ketika dia berhasil itu kita berikan penghargaan, itu merupakan kita sudah merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini juga ada dua, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ada yang mau pendapat? Silakan. Risiko. Resiko, efek samping, ya. Akibat dari perbuatannya kan. Jadi ketika misalnya dia menumpahkan air, jadi konsekuensinya dia harus melap meja, ya, itu konsekuensinya. Beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman, misalnya ada anak ribut di kelas, kita suruh dia berdiri di tiang bendera. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ini dia tidak ada hubungan antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang diterima. Sedangkan konsekuensi, kesalahan yang dilakukan dengan konsekuensinya itu masih relasi relevan masih, ya. Bisa akan membedakannya ya. Misalnya gini, di pelajaran IPA ada anak yang terlambat masuk kelas, disuruh berlari keliling lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi kalau ketika dia belajar penjas dengan Pak Daus, ya terlambat masuk, disuruh berlari sama Pak Daus, itu konsekuensi apa hukuman? Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Kalau dia sedang belajar olahraga, berarti ini konsekuensi. Jadi konsekuensi ini sebetulnya juga kurang efektif karena ada yang lebih bagus ya. Karena penguatan jangka pendek. Jadi perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan harus kita monitor terus. Terus di sini juga berlaku teori stimulus respon. Misalnya anak menumpahkan air tadi, harus
Oke, kamu yang menumpahkan air, silakan kamu lap sekarang. Baru ada respon dari anak, iya Bu. Siswa jadi menghormati peraturan, tetapi siswa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kenapa? Karena kita kan langsung memberikan konsekuensi, jadi dia tidak ada waktu. Mungkin dia mau minta maaf dulu, tapi kita langsung menyuruhnya, sehingga kurang efektif konsekuensi ini. Tapi dia sudah termasuk di dalam disiplin identitas sukses. Jadi selanjutnya ada restitusi. Ini cara menanamkan disiplin positif pada anak, namanya restitusi. Jadi restitusi ini nanti akan kita ulas lebih jelas ya. Sekarang kita tahu ciri-cirinya saja. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Restitusi ini membuat murid mengurangi dirinya dan orang lain. Di sini di restitusi ini ada teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol. Murid jadi bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, selanjutnya ini pendekatan restitusi yang saya katakan tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya maksudnya kembali pada kelompok ini seperti yang saya katakan tadi, ada anak misalnya yang membuli atau ribut atau mengganggu temannya di kelas, kadang ada kita menyuruhnya keluar. Sebetulnya kalau restitusi itu tidak seperti itu. Kita panggil anaknya, setelah kita tanyakan beberapa pertanyaan yang bermakna, baru dia tetap kembali. Dia tidak boleh dikeluarkan dari kelas. Nah, selanjutnya ini ada 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, karena di sini guru tidak meminta uang atas kesalahan anak, tidak menyuruh meminta maaf, ya, tidak untuk menebus kesalahan. Di sini juga restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi ini berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Restitusi ini cara yang paling baik. Restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk lebih jelasnya boleh kita perhatikan perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ya, kalau kita menghukumnya, di sini biasanya guru menghukum hormat bendera. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini kan tidak ada hubungan ya. Anak tidak mengerjakan PR, tapi dia disuruh hormat bendera. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini masih ada hubungan nggak? Masih ya, tidak mengerjakan PR disuruh mengerjakan PR walaupun di sini 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan restitusi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Di sini guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk restitusi mungkin ada yang belum paham, nanti akan diulas lagi di akhir. Ini kita masuk dulu ke 5 posisi kontrol. Ini berlaku bagi guru. Nah, yang pertama ada posisi sebagai penghukum, posisi sebagai membuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Bapak Ibu biasanya ada di posisi mana? Bapak Ibu biasanya ada di posisi mana? Ada posisi penghukum yang pertama, yang kedua posisi pembuat orang merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan kelima posisi manajer. Kalau saya 1 itu. 1. Ya, jujur saja ya, saya juga pernah di posisi 1, pernah di posisi 2, pernah di posisi 3 dan 4, tapi mungkin belum sampai ke posisi 5. Ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol ini kita perhatikan pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita di posisi penghukum, kita akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan.
Kita suruh hanya berdiri di depan barisan. Nah, kalau kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, ibu stres menghadapi kamu, ibu lelah. Nah, itu kata-kata yang biasa kita ucapkan untuk posisi membuat rasa bersalah. Nah, kalau kita di posisi sebagai teman, biasanya kita akan mengatakan, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini memang kita berbicara seperti dengan teman. Nah, kalau kita di posisi memantau, kita memang memantau saja ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Misalnya kalau anak terlambat, kamu tahu nggak jam berapa masuk? Biasanya seperti itu ya, karena di sini memantau. Jadi kalau saya pribadi memang pernah di posisi 4 ini, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau di posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, kalau di posisi manajer dia akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan bermakna di posisi manajer ini. Nah, dari kelima posisi ini, kira-kira posisi yang paling bagus itu posisi beberapa Bapak Ibu? Ya, posisi manajer ya. Jadi posisi manajer ini kalau kita sebagai posisi penghukum, maka hasilnya anak memberontak, anak lebih agresif, ya. Jadi dia jadi pendendam, dia akan menyalahkan orang lain. Jadi dampaknya dia akan mengulangi kesalahan itu lagi berulang kali. Jadi perilakunya menjadi agresif. Tapi kalau kita di posisi pembuat merasa bersalah, bagaimana hasilnya? Anak akan menyembunyikan kesalahannya, dia akan menyangkal dan akan berbohong. Sedangkan dampaknya anak akan menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya, kalau kita di posisi sebagai teman, hasilnya anak akan ketergantungan. Dampaknya dia menjadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Nah, kalau kita di posisi pemantau, hasilnya anak akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau diawasi, dia melakukan kebaikan. Kalau tidak diawasi, dia tidak melakukannya. Nah, dampaknya bagaimana? Menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman kah? Nah, kalau di posisi manajer, hasilnya bisa menguatkan karakter si anak. Dampaknya anak ini bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, jadi dari kelima ini yang paling bagus adalah posisi manajer. Nah, kita masuk di keyakinan kelas ya. Di sini kita nanti wali-wali kelas silahkan membuat di setiap kelasnya itu keyakinan kelas. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik ya. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Nah, berarti keamanan ya, Bu Rita ya. Ya, demi keamanan. Demi apa lagi tuh? Nah, jadi kita kan di sini biar aman, biar selamat kan. Jadi nilai-nilai kebajikannya di sini adalah keamanan dan keselamatan. Begitu juga pada masa pandemi, kenapa kita harus memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu untuk apa? Ya, demi apa? Iya, keamanan kan, itu nilainya. Keamanan, keselamatan itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Itulah yang nanti kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Karena untuk mendukung motivasi intrinsik harus kembali kepada nilai-nilai dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, karena menurut dosen dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini keyakinan kelas itu sendiri merupakan
sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas ini salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat menunjukkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas saya kelas 81. Nah, jadi di sini nanti wali kelasnya boleh menjelaskan sedikit apa itu keyakinan kelas sesuai dengan bahasa anak. Lalu nanti kita tangkap apa sih anak ini maunya. Kita boleh bilangkan ke anak-anak itu peraturan. Nanti anak-anak itu apa maunya supaya dia aman di kelas itu, aman dan nyaman. Jadi nanti kita tampung semuanya. Boleh kita tulis di papan tulis, boleh kita bagikan ini, suruh anak-anak tuliskan, tempelkan di papan tulis. Lalu nanti kita wali kelas akan menjadikannya sebuah keyakinan. Contohnya, misalnya ada anak-anak kemarin ke anak saya itu katanya nggak boleh mencontek. Nah, jadi kita buat nilai-nilai kebajikannya apa itu? Jujur, ya, kejujuran, ya. Terus ada juga anak-anak ini nggak boleh membuli, nggak boleh mengganggu bu, katanya. Berarti di sini nilai kebajikannya apa? Toleransi. Toleransi, mengerti, apa, saling menghormati, ya. Nah, jadi itu nanti boleh kita tampung aja peraturan dari nanti kita yang akan menjadikan nilai-nilai kebajikan. Itulah yang nanti dinamakan keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas saya kelas 81. Memang sudah ada tempel di sana ya, tapi ini direvisi lagi karena saya membuat keyakinan kelas saya itu sebelum mempelajari modul ini. Jadi setelah mempelajari modul ini harus ada yang direvisi. Ini hasil revisi yang di kelas itu masih yang lama. Nah, ini materi kita yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, Bu, kapan digunakan segitiga restitusi ini? Ketika ada anak yang bermasalah atau melakukan kesalahan, anak ini kita panggil, lalu kita terapkan ini. Yang pertama sekali kita stabilkan identitasnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal, karena dia kan sudah melakukan kesalahan ya, jadi menjadi positif terhadap dirinya, kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya bagaimana? Kita ucapkan kalimat-kalimat pernyataan, misalnya kamu melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menanyakan seperti itu, kita bisa mengatakan seperti itu. Ya, terus kita bisa juga mengatakan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi biar stabil dulu identitas anak ini, ya. Lalu setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, disinilah nanti kita memvalidasinya dengan cara kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Jadi kita tanya seperti itu. Adakah cara yang baik dan efektif untuk mengamalkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan seperti itu. Jadi pertanyaan yang bermakna ya. Dan yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita sudah ada keyakinan di kelas kita ya. Nah, baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, dengan cara kita tanyakan, kamu ingat nggak apa keyakinan kelas yang sudah kita bentuk? Ingat Bu, apa? Jadi seperti itu ya. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kata-kata yang kita gunakan dalam segitiga restitusi. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, ini contoh penerapan tiga restitusi.
Aku mau 1.000 ya, Kak. Terus malam apa yang selesai? Main-main, karena main-main jadi biar belajar ya. Sehingga pada saat ujian dia bisa menjawab serta jadinya Dimas menjawab Dimas hasilnya kita kelihatan jelas yang dikasih kesepakati di awal informasi apa? Belajar yang baik dan jujur. Yakin Dimas dengan kesepakatan yang kita sebutkan ini, dengan bahasa seperti ini, jadi berjalan jujur dan berdoa. Baik, kalau Dimas sudah yakin, sekarang bertanya, kira-kira apa yang harus Dimas lakukan supaya kedepannya Dimas bisa menjadi
penerapan program disiplin positif ini hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anak atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Nah, jadi dua video tadi adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada dua siswa, yaitu Dimas dan Farizal. Kebetulan anak ini, si Farizal pernah terlambat datang ke sekolah. Terus Dimas ini saya lakukan segitiga restitusi pada saat ujian IPA ya. Saya teringat sekali itu pada saat itu saya masuk ke kelasnya, Pak Idris mengawas. Jadi kebetulan saya masuk, dia lagi mencontek. Jadi hari itu juga saya panggil dia. Jadi di sini saya sudah menerapkan yang pertama sekali, yaitu langkah pertama saya stabilkan identitasnya. Setelah itu baru saya validasi tindakannya yang salah, baru saya tanyakan keyakinan kelas. Baik, itu saja pemaparan materi budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bapak sebagai pemateri yang telah menjabarkan materi dengan sebegitu gamblangnya dan materi yang sebegitu menariknya kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah, kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ingin ada yang ditanyakan dari materi tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Bapak Puspita, materi yang begitu menarik. Mungkin ada yang baca kira-kira kalau kayak gini bagaimana ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Apabila ada yang bertanya, karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya. Mungkin di sekolah kita ini anak-anak kita normal semua, kan begitu. Jadi ketika ada satu atau dua orang anak-anak kita ini yang mempunyai berkebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus ya. Seharusnya dia kan ada tempat tersendiri di sekolah madrasah. Namun ada mungkin orang tuanya tidak ingin anaknya di sekolah di situ, karena sedikit saja mungkin ada sedikit yang lain lah ya. Bagaimana kita menghadapi siswa yang seperti ini? Kita lihat dia duduk dengan kawan sama gitu, belajar pun sama gitu, seperti anak-anak normal biasanya, tetapi secara psikisnya ya dia itu ada sedikit kurang. Ini bagaimana kita cara menanggapinya? Mungkin ini yang saya sampaikan dan ini yang saya pertanyakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Keset yang telah bertanya. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Bapak Puspita untuk menanggapi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Bapak tadi sangat menarik sekali ya. Ada anak yang sebetulnya berkebutuhan khusus ya Pak. Cuma contohnya ada nggak di sini anak yang seperti Abi mungkin? Ada. Bukan. Jangan disebut kata dilarang ini. Berapa kata jangan Jadi memang kalau menurut Ki-Hajar Dewantara, kita sebagai guru ini hanya menuntun lakunya. Ya, kita hanya bisa menuntun lakunya, hanya bisa memperbaiki lakunya, tanpa bisa merubah
karena anak itu sudah ada kontraknya, kontrak alam dan kontrak zaman. Jadi kita cuma bisa menuntun anak ini. Memang kita harus bekerja keras lagi dan berkolaborasi dengan orang tuanya untuk menuntun sesuai kontraknya. Dan anak ini juga ternyata sama seperti kita berlaku teori gunung es. Gunung es itu kan kalau di permukaan kalau kita perhatikan sedikit ya, tapi apa yang nampak di permukaan itu tidak seperti itu yang berada di bawah permukaan. Begitulah anak-anak kita ini. Ternyata anak-anak kita ini potensinya itu masih banyak di dasar sana yang belum digali. Ya, ternyata di atas itu cuma 12%. 12%, yang di bawah itu 88%. Begitu juga kita bapak ibu dulu yang nampak saya lihat bapak-bapak ini, ibu-ibu ini itu baru 12%-nya. Saya juga seperti itu. Ternyata kalau saya itu masih ada potensi saya itu 88%. Itulah tugas kita bapak ibu guru harus bisa menggali potensi anak tadi, berkolaborasi dengan orang tuanya. Di sini kita hanya menuntun waktunya tanpa merubah kontraknya. Seperti yang dikatakan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak-anak siswa-siswi itu ibarat bulir-bulir jagung katanya. Bulir-bulir jagung, kita dulu lahannya. Jadi bagaimana kita memperbaiki lahan, memupuk, memberikan air, karena bulir-bulir jagung ini akan tumbuh menjadi jagung, tidak akan mungkin tumbuh menjadi pohon rambutan atau pohon yang lainnya. Itu maksudnya menuntut sesuai kodratnya. Kita cuma bisa menuntut waktunya, ya, tidak bisa merubah kodrat anak tadi. Jadi mungkin seperti itu Bapak. Bisa bertanya Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah memaparkan sebegitu jelas dan gamblang atas pertanyaan dari Bapak Kepsek tadi. Mungkin ada lagi satu lagi. Oh, kata Ibu Bapak satu lagi. Satu orang lagi. Saya tanya jawab. Sebenarnya kita ini banyak pertanyaan ini, cuma belum terkonsep ini. Masih 12%. Pas sekali. Waktunya siap. Mungkin bisa. Kira-kira ada lagi? Kalau tidak ada, biar kita akhiri. The next. Oke, terima kasih kami ucapkan. Karena sesi tanya jawab juga sudah selesai dan berhubung waktu kita juga sudah menunjukkan jam 13.15, sudah saatnya kita juga akan melakukan kewajiban kita. Maka kita akhiri acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Bapak Puspita menjadi pembelajaran untuk kita dan membuat kita ke arah yang lebih baik, menjadi guru-guru yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Akhir kata kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah Hanim SPD, salah satu guru di SMP Negeri 2 Simpang Kiri, ingin memberikan testimoni kepada Ibu Nova Puspita SPD selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Simpang Kiri, Kota Subulus Salam. Beberapa hari yang lalu, Ibu Nova telah memberikan diseminasi kepada kami guru-guru di SMP Negeri 2 Simpang Kiri tentang pentingnya budaya positif dan disiplin positif. Selama ini di sekolah kami SMP Negeri 2 Simpang Kiri sudah kami terapkan budaya positif dan disiplin positif. Tetapi ada beberapa kekurangan baik kami guru maupun siswa dalam menjalankan budaya positif dan disiplin positif ini. Terutama tentang disiplin positif. Pada saat siswa menjalankan disiplin positif ini,
masih banyak yang menjalankannya secara atau menggunakan faktor ekstrinsik. Tidak ada yang dari kesadaran diri sendiri atau faktor intrinsik. Begitu juga dengan kami Dewan Guru. Dari kami mungkin masih pada posisi penghukum atau pemantau, belum ada sebagai posisi sebagai manajer. Sesudah diadakan diseminasi oleh Ibu Nova Puspita ini, mudah-mudahan kami sebagai guru dan nantinya kepada peserta didik atau siswa kami menjalankan disiplin positif ini dengan kesadaran kami sendiri, dan mudah-mudahan setelah diadakan diseminasi oleh Ibu Nova Puspita, kami bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kami dan kami saling berkolaborasi membangun SMP Negeri 2 Simpang Kiri melalui bimbingan Ibu Nova Puspita sebagai calon guru penggerak dari sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Juliana, murid kelas 81. Selama ini Bu Nova sudah mengenalkan nilai-nilai kebajikan dan kami sudah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati oleh seluruh siswa kelas 81. Saya merasa senang karena dengan adanya keyakinan kelas ini saya dan teman-teman bisa belajar lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.